Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu lanjutan dari pembelajaran 4 sampai 6. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah anak-anak sehat semua? Bapak mengharapkan semua kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita. Nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk pada lanjutan pada saat kita pembelajaran kita itu PB 1 dan 3. Sekarang akan Bapak lanjutkan dengan PB 4, 5, dan 6. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan yaitu tentang makanan bergizi yang terdiri dari, yaitu makanan yang bergizi itu terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga termasuk lemak. Nah, mungkin anak-anak di rumah semuanya pasti sudah merasakan makanan yang bergizi. Nah, semua itu harus ada pada makanan kita setiap hari sehingga bisa badan kita, tubuh kita sehat setiap harinya. Nah, sekarang kita lihat lagi makanan kesukaan. Setiap orang makanan kesukaannya pasti berbeda-beda. Nah, termasuk anak-anak semuanya juga mungkin memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, sekarang Bapak akan lihatkan pada gambar berikut ini adalah di mana Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel, Lani suka ikan, Udin suka daging. Nah, masing-masing mereka memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Namun kita harus saling menghargai. Nah, kemudian tidak hanya makanan, Siti, Lani, dan Dayu dan Udin saja berbeda, namun juga kesukaan setiap anak-anak, yaitu tadi seperti Bapak jelaskan, kesukaan anak-anak di rumah, walaupun kalian di rumah kakak beradik, tapi memiliki makanan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak Bapak bisa nanti membuat cerita tentang makanan kesukaan anak-anak Bapak di rumah. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan kemudian, yaitu setiap manusia memiliki kesukaan yang berbeda-beda termasuk kita. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus pertama yaitu saling menghargai. Kedua, saling menolong. Yang ketiga, selalu kompak dan bekerja sama. Nah, itulah manfaat kita saling menghargai perbedaan. Kemudian setelah kita melakukan beberapa sikap tadi, maka hidup kita akan rukun. Nah, kemudian hidup rukun artinya tertib, tidak ada perselisihan. Manfaat hidup rukun adalah satu, mempererat persahabatan. Yang kedua, menciptakan kesatuan. Dan yang ketiga adalah menciptakan suasana yang tertib. Nah, kemudian saling menghargai, saling menolong, selalu kompak dan bekerja sama adalah merupakan contoh sikap sila kedua Pancasila yang berbunyi yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak semua harus tahu juga apa lambang sila kedua itu, yaitu bergambarkan rantai. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu dari gambar di samping kita bisa lihat sebuah keluarga yang lagi berrekreasi. Rekreasi sangat penting dalam kehidupan kita. Rekreasi adalah memberikan kesempatan untuk istirahat pada tubuh dan pikiran agar tubuh kita tetap segar dan bersemangat.
rekreasi juga mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita lagi bekerja dengan capek, maka perlu kita melakukan sedikit rekreasi, ya. Nah, setelah berekreasi atau beraktivitas, kita pasti merasa lelah. Jadi setelah manusia melakukan aktivitas, kita membutuhkan istirahat. Istirahat yang baik adalah saat tidur badan terasa lelah, santai dan tidak tegang. Nah, kemudian saat tidur tubuh kita juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, kita harus istirahat yang cukup. Jadi, yang mempengaruhi pertumbuhan kita adalah ada beberapa faktor. Pertama adalah makanan, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga rekreasi, dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Kemudian juga sebelum kita tidur, kita haruslah melakukan pertama adalah mencuci kaki, kemudian menggosok gigi, dan berdoa. Itu harus tetap kita lakukan agar kita hidup sehat. Kemudian cara berdoa, berdoa kita juga berbeda-beda karena kita tahu bahwa di negara kita ini ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara kita. Salah satu seperti contoh pada sebelah gambar sebelah kiri. Di sini bisa kita lihat bagaimana cara beragama Islam melakukan berdoa, dan juga berdoa dengan cara agama Kristen, berdoa dengan cara Hindu, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Konghucu, dan juga berdoa dengan cara agama Katolik. Nah, semuanya berbeda-beda dalam melakukan atau melaksanakan doa yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan pada agama itu masing-masing. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghargai segala perbedaan agar supaya kita hidup rukun, nyaman, dan tertib. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran subtema 2. Nanti Bapak akan melanjutkan selanjutnya pembelajaran berikutnya. Baik, semoga kalian sehat dan kita bisa terus melanjutkan pembelajaran kita. Oleh karena itu, Bapak mengucapkan sekian dulu. Terima kasih.